Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran pertama program DigiWise. Kali ini, kita akan belajar tentang keamanan digital. Kita semua menggunakan internet setiap hari untuk chatting dengan teman, belajar, atau bermain game. Tapi, tahukah kalian bahwa ada banyak resiko di internet? Itu sebabnya kita perlu memahami dua hal penting: keamanan berinternet dan keamanan cyber. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Keamanan digital sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Saat ini, banyak aktivitas dilakukan secara online, seperti berbelanja, bersosialisasi di media sosial, dan belajar. Karena itu, kita perlu melindungi informasi pribadi kita dengan baik. Pertama, kita harus melindungi data pribadi kita agar tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika informasi kita jatuh ke tangan yang salah, bisa menyebabkan kerugian uang yang besar. Jadi, saat kita bertransaksi online, sangat penting untuk berhati-hati agar tidak tertipu. Kita juga perlu waspada terhadap serangan cyber, seperti malware dan virus. Serangan ini dapat merusak perangkat kita dan mencuri informasi penting. Dengan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, kita bisa mengurangi resiko serangan ini. Kepercayaan diri kita juga berkaitan dengan keamanan internet. Jika kita merasa aman, kita akan lebih nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain dan berbagi informasi. Ini membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua orang. Jadi, ingatlah bahwa keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang baik, kita bisa menjaga diri kita dan orang lain tetap aman di dunia maya. Ada dua hal yang penting dalam keamanan digital, yaitu keamanan berinternet dan keamanan cyber. Sekarang, kita bahas keamanan internet terlebih dahulu. Keamanan berinternet adalah cara kita melindungi diri saat berselancar di dunia maya. Ini mencakup menjaga informasi pribadi agar tetap aman, menghindari konten berbahaya, dan tidak berinteraksi dengan orang asing. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini, kita dapat menjadikan pengalaman online kita lebih aman dan nyaman. Berikut adalah contoh nyata dari praktik keamanan berinternet dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk kita terapkan. Langkah pertama yang harus kita ingat adalah tidak membagikan kata sandi akun kita, bahkan kepada teman dekat. Mungkin kita merasa nyaman dengan teman kita dan berpikir mereka bisa dipercaya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa berbagi kata sandi tidak disarankan. Pertama, jika teman kita tidak sengaja membagikan kata sandi tersebut kepada orang lain, atau jika akun mereka diambil alih, informasi pribadi kita bisa terancam. Selain itu, menjaga kata sandi tetap rahasia adalah tanggung jawab kita untuk melindungi informasi dan privasi kita sendiri. Selanjutnya, kita perlu sangat berhati-hati saat menerima tautan atau file dari orang yang tidak kita kenal. Misalnya, saat kita sedang berselancar di internet, kita mungkin menerima pesan dari seseorang di media sosial yang meminta kita untuk mengklik tautan atau mengunduh file. Meskipun pesan itu terlihat menarik atau menjanjikan sesuatu yang seru, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tautan tersebut. Banyak penjahat cyber menggunakan cara ini untuk menyebarkan virus atau perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak perangkat kita atau mencuri informasi pribadi. Jadi, selalu penting untuk memeriksa sumbernya dan berpikir dua kali sebelum mengklik apapun yang mencurigakan. Selain itu, langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga keamanan internet adalah di saat menggunakan media sosial. Sangat penting untuk menjaga informasi pribadi kita. Jangan pernah membagikan hal-hal seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi sensitif lainnya secara online. Informasi ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, selalu berhati-hatilah dan jaga privasimu. Ingat, setiap tindakan kecil yang kita ambil dalam menjaga keamanan internet sangat berarti untuk melindungi diri kita dari resiko yang tidak diinginkan. Dengan tidak membagikan kata sandi, berhati-hati terhadap tautan dan file, serta tidak membagikan informasi pribadi di media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama,
Dan dengan kesadaran ini, kita bisa menjadi pengguna internet yang lebih bijak. Ketika kita membahas tentang keamanan digital, kita sering mendengar istilah keamanan berinternet dan keamanan cyber. Meskipun kedua konsep ini saling terkait, keduanya memiliki fokus yang berbeda. Secara definisi, cyber adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer, internet, atau jaringan teknologi. Jadi, ketika kita berbicara tentang dunia cyber, itu berarti kita sedang membicarakan dunia digital, di mana kita menggunakan perangkat seperti komputer, ponsel, dan internet untuk berkomunikasi, bermain, belajar, atau bekerja. Misalnya, saat kita mengirim pesan online atau bermain game online, itu semua terjadi di dunia cyber. Sehingga, jika keamanan berinternet lebih berfokus pada melindungi diri kita sebagai pengguna saat menggunakan internet, maka keamanan cyber mengacu pada cara kita melindungi perangkat, data, dan sistem informasi dari serangan cyber yang dapat menyebabkan kerugian. Ada beberapa langkah sederhana namun sangat efektif yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keamanan cyber kita dan melindungi perangkat serta data pribadi dari berbagai ancaman. Langkah pertama adalah membuat kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Penting untuk tidak menggunakan kata sandi yang umum atau mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nama hewan peliharaan, atau kata-kata sederhana. Sebagai gantinya, kita bisa membuat kata sandi yang kuat dengan mencampurkan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Misalnya, kita bisa menggunakan pola seperti kata sandi yang kuat dan rumit akan membuatnya jauh lebih sulit bagi penjahat cyber untuk menebak atau membobol akun kita. Langkah kedua adalah menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk hal-hal penting. Terutama saat kita ingin login ke akun bank atau melakukan transaksi keuangan. Wi-Fi publik seperti yang tersedia di kafe atau bandara seringkali tidak aman dan dapat menjadi sasaran empuk bagi hacker yang ingin mencuri data. Saat kita terhubung ke jaringan Wi-Fi publik, informasi pribadi kita, termasuk kata sandi dan nomor kartu kredit, bisa dengan mudah diakses oleh orang lain yang berada di jaringan yang sama. Jika kita benar-benar perlu menggunakan Wi-Fi publik, sebaiknya gunakan Virtual Private Network atau VPN untuk mengenkripsi koneksi kita dan melindungi data yang kita kirim dan terima. Langkah terakhir adalah mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun-akun penting, seperti akun media sosial dan email. Verifikasi 2 langkah menambah lapisan keamanan ekstra dengan meminta kita untuk memberikan 2 bentuk identifikasi sebelum bisa mengakses akun. Misalnya, menghubungkan akun email dengan nomor telepon agar akun lebih aman dan sulit diakses oleh orang lain. Atau cara lain adalah setelah memasukkan kata sandi, kita mungkin diminta untuk memasukkan kode yang dikirimkan melalui SMS ke ponsel kita, atau menggunakan aplikasi autentikasi. Dengan mengaktifkan fitur ini, bahkan jika seseorang berhasil mencuri kata sandi kita, mereka tetap tidak akan bisa mengakses akun kita tanpa kode verifikasi tambahan. Ini adalah langkah perlindungan yang sangat efektif untuk menjaga keamanan akun kita. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, membuat kata sandi yang kuat, menghindari Wi-Fi publik untuk transaksi penting, dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah, kita bisa secara signifikan meningkatkan keamanan cyber kita. Kesadaran dan tindakan proaktif dalam menjaga keamanan perangkat dan data pribadi sangat penting di dunia yang semakin digital ini. Mari kita ingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita ambil dapat berkontribusi besar dalam melindungi diri kita dari risiko yang mungkin terjadi di dunia maya. Phishing adalah salah satu bentuk penipuan digital yang bertujuan mencuri data pribadi kita. Modusnya adalah mengarahkan korban ke tautan palsu yang tampak meyakinkan, seperti situs perbankan atau layanan online. Bahaya dari phishing sangat serius. Korban dapat tanpa sadar mengunduh malware atau membocorkan informasi penting seperti kata sandi dan data keuangan. Tapi, jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana untuk mencegahnya. Pertama, jangan pernah mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Kedua, selalu periksa alamat situs untuk memastikan keasliannya. Dan yang paling penting, aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan langkah ini, kita dapat menjaga keamanan data pribadi kita di dunia digital. Sekarang, kita akan bahas tentang Dark Web. Dark Web
adalah bagian tersembunyi dari internet yang tidak bisa kita temukan dengan mesin pencari seperti Google. Untuk mengaksesnya, kita memerlukan perangkat lunak khusus seperti Tor. Kabar buruknya, Dark Web sering digunakan untuk aktivitas ilegal oleh penjahat dunia maya. Dark Web bisa sangat berbahaya karena banyak aktivitas ilegal terjadi di sana, seperti jual beli data pribadi yang dicuri. Di Dark Web, informasi seperti password, email, bahkan kartu kredit bisa diperjualbelikan oleh penjahat cyber. Selain itu, ada juga ancaman malware yang bisa merusak perangkat kita, serta resiko pencurian identitas yang serius. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi data dan informasi pribadi kita dengan baik. Jika kita melihat informasi, misalnya kebocoran data seperti yang terlihat laporan View All Result, atau jika ada upaya login mencurigakan dari negara asing di riwayat keamanan akun kita, jangan panik. Segera ubah kata sandi atau password dengan kombinasi yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jika perlu, laporkan ke pihak berwenang. Dengan langkah tepat dan cepat, kita dapat melindungi diri kita dari resiko lebih besar. Berikut ini adalah cara mengecek kebocoran data pribadi di Dark Web melalui akun Gmail. Pertama, buka akun Gmail Anda. Lalu, klik foto profil di pojok kanan atas dan pilih Manage Your Google Account. Setelah itu, klik tab Security di bagian kanan layar. Scroll ke bawah hingga Anda menemukan opsi Dark Web Report dan klik Dark Web Report. Kemudian, pilih Start Monitoring untuk memulai proses pengecekan. Jika muncul tulisan Allow Monitoring for Other Google Account Info, centang Select All dan klik Allow. Setelah itu, Anda mungkin melihat tulisan Set up your monitoring profile. Cukup klik Done. Untuk melihat hasilnya, klik View All Results, dan Anda akan melihat daftar tempat di mana data pribadi Anda mungkin bocor. Jika data pribadi sudah bocor di Dark Web, ada beberapa langkah teknis yang bisa diambil untuk melindungi akun serta informasi pribadi. Nomor 1. Ganti kata sandi. Segera ubah kata sandi pada semua akun yang terkait dengan data yang bocor. Pastikan kata sandi baru unik, kuat, dan tidak digunakan untuk akun lain. Gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi lebih aman. Jika perlu, gunakan password manager untuk mengelola kata sandi yang kuat dengan lebih mudah. Nomor 2. Aktifkan Two-Factor Authentication atau 2FA. Aktifkan 2FA di akun-akun penting seperti email, media sosial, dan perbankan. 2FA akan meminta kode verifikasi tambahan selain kata sandi. Gunakan aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator atau Authy. Nomor 3. Pantau aktivitas akun email dan media sosial. Periksa akun email dan media sosial secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ada informasi login dari perangkat yang tidak dikenal. Segera log out dari perangkat yang mencurigakan jika melihat aktivitas yang tidak biasa. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. QRIS dirancang untuk mempermudah transaksi digital, sehingga berbagai aplikasi pembayaran dapat digunakan untuk memandai satu kode QR yang sama. Dengan ini, baik pengguna maupun pedagang tidak perlu repot menyediakan atau menggunakan banyak jenis kode QR. Apa saja manfaatnya? Pertama, praktis. Dengan QRIS, kita cukup memindah kode QR tanpa perlu membawa uang tunai. Kedua, universal. QRIS dapat digunakan oleh semua aplikasi pembayaran yang mendukungnya. Ketiga, efisien. Transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, baik untuk pengguna maupun pedagang. Dan yang terakhir, aman. QRIS membantu mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan terhindar dari uang palsu. Namun, agar tetap aman, perhatikan tips berikut saat menggunakan QRIS. 1. Selalu periksa nama penerima pembayaran. Pastikan nama yang muncul sesuai dengan pedagang atau tempat transaksi. 2.
hindari memindai kode QR yang mencurigakan. Jika kode QR tampak ditempelkan di atas yang lain, tanyakan pada kasir atau pedagang. 3. Gunakan hanya aplikasi resmi. Pastikan kita membayar melalui aplikasi yang sudah diawasi oleh Bank Indonesia. 4. Cek struk transaksi. Periksa kembali detail pembayaran untuk memastikan kebenaran nominal transaksi dan nama pedagang atau tempat transaksinya. Keamanan digital sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada era di mana teknologi dan internet telah menjadi bagian besar dari aktivitas kita. Keamanan digital tidak hanya melibatkan langkah-langkah teknis, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan tindakan kita sendiri untuk melindungi diri dan informasi pribadi kita. Pertama, mari kita bahas tentang keamanan berinternet. Keamanan berinternet bertujuan untuk melindungi kita saat beraktivitas di dunia maya, seperti saat bermain game online, menggunakan media sosial, atau belajar secara daring. Misalnya, ketika kita bermain game online, kita seringkali harus membuat akun dan memberikan informasi pribadi, seperti alamat email atau nama pengguna. Jika kita tidak berhati-hati, informasi ini bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, saat menggunakan media sosial, kita sering berbagi banyak informasi tentang diri kita, mulai dari foto hingga status. Ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak kita kenal. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaturan privasi dan menjaga agar informasi pribadi kita tetap aman. Sementara itu, keamanan cyber lebih fokus pada aspek teknis, yaitu menjaga perangkat kita, seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta akun-akun kita dari ancaman yang lebih serius, seperti pencurian data atau serangan virus. Serangan cyber bisa terjadi kapan saja, dan kita mungkin tidak menyadarinya. Misalnya, perangkat yang terinfeksi virus dapat menyebabkan kerusakan, mencuri informasi sensitif, atau bahkan mengontrol perangkat kita dari jarak jauh. Dengan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti menggunakan perangkat lunak antivirus, memperbarui sistem secara berkala, dan menjaga kata sandi kita dengan aman, kita bisa melindungi diri dari resiko-resiko ini. Jadi, kesadaran akan keamanan digital sangatlah penting. Kita harus selalu waspada dan mengikuti langkah-langkah keamanan digital. Tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi teman-teman dan keluarga kita. Dengan membiasakan diri menerapkan praktik keamanan yang baik, kita bisa menikmati pengalaman online yang lebih aman dan positif. Ingat, keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama, dan setiap tindakan yang kita ambil membantu menjaga dunia maya tetap aman bagi semua orang. Ketika kita masuk ke dunia kerja nanti, keamanan digital menjadi semakin penting dan tidak bisa diabaikan. Di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas bisnis dilakukan secara online, perusahaan sangat menyadari risiko yang bisa terjadi terkait dengan keamanan informasi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memeriksa bagaimana calon karyawan menjaga keamanan digital mereka. Ini bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga menunjukkan seberapa baik seseorang memahami dan menerapkan praktik keamanan yang baik. Misalnya, saat melamar pekerjaan, kita mungkin ditanya tentang bagaimana kita melindungi informasi pribadi dan data perusahaan. Jika kita tidak tahu atau memahami dengan baik tentang keamanan digital, ini bisa menjadi pertimbangan negatif bagi perekrut. Sebaliknya, jika kita bisa menunjukkan pemahaman yang kuat tentang keamanan digital, peluang kita untuk diterima bisa meningkat, dan kita akan dipandang sebagai kandidat yang bertanggung jawab dan profesional. Selain itu, serangan cyber di tempat kerja bisa merugikan perusahaan dan juga reputasi pribadi kita. Serangan cyber, seperti pencurian data atau ransomware, bisa menyebabkan kerugian uang yang besar dan merusak nama baik perusahaan. Ketika data sensitif perusahaan atau pelanggan bocor, kepercayaan publik terhadap perusahaan bisa menurun. Dalam banyak kasus, karyawan yang terlibat dalam masalah keamanan cyber bisa dianggap bertanggung jawab, meskipun mereka bukan penyebab langsung. Oleh karena itu, memiliki pemahaman yang baik tentang cara menjaga keamanan digital tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga melindungi diri kita sebagai individu. Jadi,
Menjaga keamanan digital sejak sekarang adalah langkah penting yang akan membantu kita lebih siap di masa depan. Dengan membiasakan diri menerapkan praktik keamanan yang baik, seperti membuat kata sandi yang kuat, menggunakan autentikasi 2 langkah, dan berhati-hati saat berbagi informasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga membangun citra diri di dunia maya sebagai individu yang positif. Ketika kita menunjukkan kepedulian terhadap keamanan digital, kita akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Dan ini akan menjadi salah satu nilai tambah yang bisa kita tawarkan kepada calon pemberi kerja. Sebelum kita akhiri, mari kita ringkas pelajaran hari ini dengan beberapa poin penting yang telah kita diskusikan. Keamanan internet dan keamanan cyber adalah 2 hal yang sangat penting untuk menjaga diri kita tetap aman di dunia digital yang semakin rumit. Keamanan berinternet berhubungan dengan bagaimana kita melindungi diri saat beraktivitas di dunia maya, seperti bermain game online, bersosialisasi di media sosial, atau belajar secara daring. Kita harus selalu hati-hati dan bijak saat membagikan informasi pribadi, serta tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Hal ini bisa membuat penjahat cyber lebih mudah mencuri data atau melakukan tindakan merugikan lainnya. Di sisi lain, keamanan cyber lebih fokus pada perlindungan perangkat kita dan informasi yang ada di dalamnya dari berbagai serangan, seperti virus atau pencurian data. Dengan langkah-langkah seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan menghindari koneksi Wi-Fi publik yang tidak aman, kita bisa menjaga keamanan cyber kita dengan lebih baik. Mulai sekarang, yuk kita terapkan langkah-langkah keamanan digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir sebelum membagikan informasi pribadi, dan tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman di dunia maya sangat membantu kita melindungi diri dan perangkat kita dari risiko yang ada. Ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar dalam menjaga keamanan kita. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran keamanan digital. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga selalu keamanan digital kita, karena dunia maya yang aman dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.